Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan membahas tentang routine messages. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Syafika Aulia dengan NPM 072. Saya Regina Kalista Anjani dengan NPM 059. Saya Victoria Mala dengan NPM 079. Saya Ahmad Fikri dengan NPM 029. Sekian perkenalan dari diri kami. Lanjut ke materi berikutnya. Halo teman-teman semua, di sini saya akan membahas mengenai pesan rutin. Pesan rutin adalah sebuah pesan yang menyediakan informasi tentang apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian berlangsung di tempat kerja. Dan informasi tersebut membantu kita dalam melaksanakan kegiatan bisnis sehari-hari. Selanjutnya, ada strategi permintaan rutin. Permintaan dapat dikatakan rutin apabila kita dapat mengantisipasi bahwa pembaca akan memenuhi permintaan tersebut tanpa dibutuhkannya persuasi. Permintaan rutin sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pembukaan, yaitu pernyataan awal ide pokok yang dikemukakan secara tegas dan spesifik agar mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, ada isi, yaitu berisi penjelasan secara rinci mengenai bagaimana dan apa alasan permintaan tersebut dikehendaki. Dan yang terakhir ada penutup, yaitu pernyataan ramah dan tulus yang menunjukkan apresiasi serta permintaan akan tindakan khusus yang diinginkan. Nah, dalam menulis permintaan rutin, kita perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama, nada. Kita perlu menuliskan permintaan rutin dalam nada yang sopan dan tidak menuntut. Yang kedua, spesifikasi. Kita perlu menuliskan permintaan rutin secara lengkap dan rinci agar mudah dipahami pembaca. Dan yang terakhir, kita perlu mengasumsikan bahwa pembaca akan memenuhi permintaan kita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh dan penerapan dari permintaan rutin yang akan dijelaskan oleh Wiki. Karena Regina sebelumnya sudah menjelaskan strategi-strategi dalam membuat permintaan rutin, kali ini saya akan mencoba mengimplementasikan strategi yang diberikan Regina tersebut dalam contoh-contoh permintaan rutin yang ada di dalam dunia bisnis. Dari sekian banyaknya contoh, saya mengambil 3 contoh untuk dijelaskan secara singkat pada sesi kali ini. Karena kenapa secara singkat? Karena contoh nyatanya akan diberikan di akhir sesi penjelasan saya kali ini. Dimulai dari yang pertama, ada permintaan akan informasi dan tindakan. Jadi intinya itu apa? Intinya itu tentang bagaimana Anda menginginkan untuk mengetahui suatu informasi atau tentang perintah yang Anda berikan kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Nah, strukturnya kayak gimana? Strukturnya masih sama seperti strategi yang diberikan Regina tadi, tapi bedanya bisa dilihat karena ini kan langsung penerapannya. Jadi strukturnya bisa langsung dilihat di slide. Yang kedua itu ada surat rekomendasi dan pemberitahuan. Jadi kenapa sih butuh yang namanya rekomendasi dari orang? Karena di dalam dunia bisnis ini, employer itu kan sering ya ingin tahu latar belakang seseorang, tapi gimana caranya? Biasanya employer tuh lihatnya dari rekomendasi yang diberikan oleh orang lain. Nah, yang perlu diingat, jangan pernah sekali-kali mencantumkan nama seseorang sebagai referensi untuk rekomendasi kalian tanpa meminta izin terlebih dahulu. Makanya surat rekomendasi dan pemberitahuan ini masuk ke dalam permintaan rutin. Jadi sama kayak sebelumnya, untuk strukturnya bisa dilihat di slide-nya langsung. Yang terakhir ada membuat klaim dan penyesuaian permintaan. Nah, kenapa sih klaim ini termasuk permintaan rutin? Karena kecacatan barang atau ketidaksempurnaan barang atau suatu dokumen itu kan sering kali terjadi di dunia bisnis. Jadinya ini masuk ke permintaan rutin di dalam bisnis. Nah, hal yang perlu diingat adalah saat meminta atau mengklaim suatu barang atau suatu dokumen harus mengikuti atau setidaknya minimal mengikuti struktur-struktur yang ada di slide ini. Dan yang perlu diingat lagi, jangan lupa di akhir sebelum mengirimkan surat tersebut kita harus menyertakan bukti
atau salinan dari surat yang kita buat, seperti dokumentasi barang yang cacatnya atau surat yang cacatnya, tapi barang atau surat yang asli tadi harus kita simpan. Berikut merupakan contoh pengajuan klaim dari toko elektronik Indah kepada PT Frenda Jaya. Nah, dimulai dari rincian detail tentang klaim yang diajukan, dilanjutkan dengan informasi tambahan dari klaim, dan diakhiri dengan tindakan spesifik yang diminta oleh toko elektronik Indah kepada PT Frenda Jaya. Sekian contoh nyata dari pengajuan klaim. Bahasan selanjutnya akan dibahas oleh Fikri ya. Silakan Fikri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi balasan rutin. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Regina dan Wita tentang strategi pesan rutin, ada kalanya penerima pesan tersebut akan mengirimkan balasan rutin. Nah, apa aja strategi dari balasan rutin tersebut? Nah, yang pertama yaitu mulailah dengan ide pokok. Di sini saat kita akan menulis balasan rutin, yang pertama kali kita lakukan adalah identifikasi dulu nih, kira-kiranya apa sih pesan yang paling penting. Nah, terus pesan tersebut juga harus jelas dan ringkas. Kita jangan membuatnya banyak basa-basi terus bertele-tele, agar ntar yang menerima pesan-pesan tersebut tidak akan bosan membacanya. Nah, strategi balasan rutin yang kedua yaitu tambahkan rincian dan penjelasan. Maksudnya adalah saat kita menulis balasan rutin, kita harus menjelaskan nih maksud dan tujuan kita menulis surat tersebut. Nah, terus juga kalau bisa sematkan pernyataan negatif dan ganti dengan pernyataan positif agar penerima pesan kita suka gitu dengan kita. Nah, selain itu ada juga kita harus menulisnya dengan nada sportif agar penerima pesan tersebut semakin percaya gitu dengan kita, semakin yakin dengan kita. Nah, selanjutnya yang terakhir dari strategi balasan rutin yaitu akhiri dengan penutupan yang sopan. Maksudnya adalah beritahu penerima balasan pesan rutin bahwa kita bersimpati dan memikirkan kepentingan mereka. Nah, dan jika ada tindak lanjut atau misalkan kayak bakal ada lanjutan nih dari pesan rutin antara penerima dan pembaca, nah beritahu mereka bahwa akan ada langkah selanjutnya gitu, bakal ada tindakan-tindakan selanjutnya. Nah, mungkin cukup segini ya dari pengertian strategi balasan rutin. Nah, buat kalian yang ingin tahu gimana sih contohnya, gimana sih pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, nah itu akan dijelaskan oleh teman saya, Syafika. Nah, dadah. Oke, makasih Fikri atas bahasannya, yaitu strategi dari balasan rutin. Sekarang kita berlanjut ke contoh umumnya nih. Contoh umumnya itu sama kok kayak yang tadi udah kita jelasin, ada 3 macam. Yang pertama ada pesan informatif, yang kedua ada balasan atas klaim dan penyesuaian, dan juga ada balasan atas rekomendasi. Pertama-tama aku bakal ngejelasin tentang pesan informatif. Pesan informatif itu kayak bisa dilihat di slide, ada 2 macam. Yang pertama itu ada peringatan pemberitahuan. Contohnya itu gimana sih? Kalau misalnya ada acara yang akan diselenggarakan oleh perusahaan selanjutnya, itu bakal diberitahukan. Terus ada prosedur baru atau perubahan tempat kerja, itu ketiganya bakal diinfokan oleh perusahaan. Nah, yang kedua contohnya ada pernyataan kebijakan. Contohnya itu apa aja sih? Kalau misalnya ada pengiriman dan pengembalian barang, ada diskon penjualan, dan juga perkembangan dari perusahaan itu sendiri. Itu semua bakal diinfokan oleh perusahaannya. Selanjutnya, aku bakal ngebahas tentang balasan atas klaim dan penyesuaian. Yang udah bisa dilihat di atas, itu ada 3 kemungkinan. Kesalahannya bisa dilakukan oleh perusahaan, pelanggan, ataupun pihak ketiga. Kalau misalnya kesalahannya terjadi oleh perusahaan, apa nih yang harus dilakukan oleh perusahaan? Pertama-tama, perusahaan tuh harus tahu adanya klaim ataupun komplain ke perusahaan itu sendiri. Setelah itu, mereka bersimpati kepada pelanggan. Bersimpati itu maksudnya mereka merasakan apa yang dirasakan oleh pelanggan. Nah, setelah itu mereka bertanggung jawab atas kerusakan yang ada, mereka menjelaskan apa yang akan mereka lakukan, lalu mereka memperbaiki hubungan dengan pelanggan, dan jangan lupa harus memfollow up dengan pelanggan agar pelanggan tidak kemana-mana. Nah, kalau misalnya kesalahannya ada pada pelanggan, apa
apa nih yang harus dilakukan? Kalau misalnya kayak gitu, perusahaan tuh mempunyai dua pilihan. Yang pertama menolak klaim, dan yang kedua bisa menerima klaim. Kalau misalnya perusahaan memilih untuk menolak klaim, maka perusahaan harus menyiapkan biaya penyesuaian dan juga biaya bisnis. Tapi kalau misalnya perusahaan memilih untuk menerima klaim, maka perusahaan harus menghitung kesalahan yang ada dan juga memperbaiki hubungan dengan pelanggan atau menjaganya. Nah, tapi kalau misalnya kesalahannya ada pada pihak ketiga, bukan salah pelanggan, bukan salah perusahaan juga. Jadi, kalau misalnya kayak gini, perusahaan itu harus menilai dan mengkalkulasikan situasi yang ada. Nah, setelah dinilai, setelah dikalkulasikan, mereka menawarkan solusi. Nah, setelah itu, baik pelanggan maupun perusahaan dilarang untuk menyalahkan siapapun. Atau ya minimal perusahaan nggak boleh nyalain si pelanggan ini. Nah, selanjutnya aku bakal ngebahas tentang balasan atas rekomendasi. Sebelumnya, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan kalau misalnya membalas surat rekomendasi itu? Nah, aku bakal ngejelasin. Yang pertama itu ada data diri dan fakta dari kandidat. Data diri ya biodata dari kandidatnya dan juga fakta-fakta yang terkait dengan kandidatnya. Bagaimana kepribadiannya, bagaimana personalitanya, dan sebagainya. Dan yang kedua itu ada alasan dia direkomendasikan, kayak kenapa dia direkomendasikan kepada saya. Dan yang ketiga itu ada perbandingan dengan kandidat lainnya. Dan yang terakhir, dan juga sebanyak lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, akan dijelaskan ke video selanjutnya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke contohnya. Seperti yang udah dilihat di slide-nya, itu ada contoh surat balasan atas klaim. Untuk poin-poinnya bisa dibaca ya. Nah, gimana contoh yang udah gue kasih tadi? Dijelaskan gimana cara nulis sebuah balasan rutin. Nah, karena materinya udah selesai, sebelum materinya aku tutup nih, kita punya sesuatu buat kalian. Cek video selanjutnya ya. Just want